Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni kitab Nazm Jauhar Maknun, mana kita telah sampai ke bait Summa ala sahibihi as-siddiqi habibihi wa Umar al-Faruqi Summa abi Amrin wa imamil abidin wa satwatillahi imamiz zahidin. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita. Semoga kita selalu diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Summa, kemudian, ala sahibihi, atas sahabat ya Rasul, as-siddiqi, yang benar, ya, yang membenarkan, yakni Abu Bakar As-Siddiq, habibihi, yang menjadi kekasihnya Kanjeng Nabi, wa Umar al-Faruqi, dan Sayyidina Umar al-Faruqi, yang banget memisahkan antara hak dan batil. Summa, kemudian, Abi Amrin, kepada Abi Amrin, imamil abidin, imamnya ahli ibadah, wa satwatillahi imamiz zahidin, dan prajuritnya Allah, imamnya para ahli zuhud, ahli tapa. Summa ala sahibihi siddiqi. Kemudian di sini, ya, pada dua bait ini, yang di summa ala sahibihi dan summa abi amrin, itu musonif masih sholawat, ya, masih ngedoa semoga rahmat Allah ke Kanjeng Nabi dan juga dilimpahkan kepada sahabat, yaitu sahabat yang bertemu dengan Kanjeng Nabi dan iman ke Kanjeng Nabi, yang terutama ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang banget membenarkan Kanjeng Nabi. Nah, yang menjadi pembela para nabi, ya, dan nggak pernah pisah Abu Bakar As-Siddiq itu dengan Kanjeng Nabi dalam segala perjuangan dakwahnya Kanjeng Nabi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq, padahal nama aslinya itu Abdullah. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq itu Abdullah. Nah, jadi diberi lakob, diberi apa namanya, kunyah, alam kunyah, yang menunjukkan bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat yang benar, ya, yang membenarkan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Rasul Mi'raj. Terus para muslimin itu banyak yang murtad, nggak percaya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkatanya seperti ini, aku lebih percaya akan ceritaan yang keluar dari Kanjeng Nabi, bahkan lebih daripada itu. Apa namanya, Abu Bakar As-Siddiq berbicara ke hadapan kaum Quraisy. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada Umar, Sayyidina Umar, yang mana jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu yang menjadi kekasihnya Kanjeng Nabi, dan Sayyidina Umar Al-Faruqi yang memisahkan antara hak dan batil. Nah, kalau kita membaca kitab Tarihul Khulafa, ada nama asli dari Sayyidina Umar itu
Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qut bin Rozah bin Adawi bin Ka'ab bin Lu'ay, yang mana Sayyidina Umar itu nasabnya itu bertemu dengan Kanjeng Nabi di Ka'ab dan Lu'ay. Seperti itu. Nah, Sayyidina Umar juga sama. Diberi gelar Al-Faruq karena tegas dalam membedakan antara hak dan batil. Seperti itu. Nah, summa Abi Amrin, dan kemudian kepada Abi Amr. Siapa itu Abi Amr? Kalau kita baca lagi dalam kitab Tarikhul Khulafa, Abi Amr itu Sayyidina Utsman bin Affan diberi alam kunyah itu Abi Amr, yang menjadi imamnya ahli ibadah, wasatwatillah, dan prajuritnya Allah, cemetinya Allah, imami zahidin. Pemimpinnya tukang tapak atau orang-orang zuhud ya. Sayyidina Ali diberi gelar Asadullah, Satwatillah. Karena kenapa? Sayyidina Ali itu ya prajuritnya Allah, yang mana ia itu sangat gagah di dalam perperangan. Bahkan pedangnya itu pedang Zulfiqar ya. Itu sekali nebas bisa kena 10 kepala. Seperti itu. Summa kemudian ala baqiyatis sahabah, kepada seluruh para sahabat, zawit tuqa, yang memiliki ketakwaan, wal fadli, dan keutamaan, wal inabah, dan yang suka kembali kepada Allah ya. Wal majdi, yang mulia, wal fursati, yang suka memberi, wal baro'ati, dan yang agung, yang mulia, wal hazmi, dan yang pada teguh pendiriannya, wan najdati, yang pada suka menolong, wasyaja'ati, dan yang gagah, ma'akafa qalbu alal Qur'an, ya, selagi akafa berpegang al qalbu oleh hati alal Qur'ani, atas Qur'an. Ma'akafa qalbu alal Qur'an, selagi berpegang oleh hati terhadap Al-Quran. Murtaqiyan, yang pada naik di hadratil irfan, akan makom hadratil qudusiyah, yaitu ma'rifat kepada Allah. Jadi di sini menjelaskan tentang keutamaan para sahabat ya. Para sahabat itu yang pada bertakwa, yang memiliki keutamaan, dan yang suka kembali kepada Allah, dan yang mulia. Terus apalagi, dan yang suka memberi, para sahabat tuh. Terus dan yang pada teguh pendiriannya. Maksudnya itu nggak gampang dirusak pendiriannya. Imannya pada kuat. Wan najdati, dan yang pada suka menolong. Wasyaja'ah, dan yang pada gagah ya, yang mana para sahabat itu hatinya itu selalu berpegang terhadap Al-Quran ya. Murtaqiyan, yang pada naik ya, halnya naik di hadratul irfan kepada makom hadratul qudsiyah al-irfan, yaitu ma'rifat kepada Allah. Nah, para sahabat itu pada naik ya peribadahannya, menunjukkan menuju terhadap makom musyahadah. Nah, para sahabat itu ibadahnya itu pada naik ya, yang menuju terhadap makom musyahadah atau hadratul qudusiyah, yaitu ma'rifat kepada Allah dengan ma'rifat yang khusus, yaitu sampai memiliki rasa diri bahwa dirinya itu dilihat oleh Allah, dan rasa didengarkan oleh sifat samanya Allah, dan mempunyai rasa diri dijaga oleh
Allah sehingga pasrah ya kepada Allah. Para sahabat itu seluruh pasrah kepada Allah. Jadi makom hadratul qudsiyah itu yaitu makrifat yang khusus, ya itu yang sampai memiliki rasa diri bahwa dirinya dilihat oleh Allah dan rasa didengar oleh sifat samanya Allah dan memiliki rasa diri dijaga oleh Allah sehingga pasrah para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada kekhawatiran lagi di alam dunia ini para sahabat. Seperti itu. Hadza wa inna durar al-bayani wa ghurar al-badi'i wal ma'ani tahdi ila mawaridin syarifah wa nubazzin badi'atin latifah min ilmi asrar lisan al-arabi wa darki ma khussa bihi min ajabi li'annahu qaru'a lil i'rab wa huwa li ilmi an-nahwi kal bab. Hadza bermula ini pembahasan wa inna duraral bayani dan sesungguhnya bayani dan sesungguhnya ilmu bayan yang diserupakan seperti intan wa ghuraral badi'i dan ilmu badi wal ma'ani dan ilmu ma'ani yang diserupakan seperti coklat putih yang ada di dahi kuda. Tahdi itu menunjukkan ila mawaridin syarifatin kepada makna-makna yang diserupakan seperti sumber air yang mulia. Wa nubazin badi'atin dan akan sebagian makna-makna yang aneh badi'atin yang diserupakan seperti memetik buah latifah yang bagus yang lembut min ilmi asrar lisanil arabi dari ilmu rahasia-rahasia bahasa Arab wadarki ma khussa wadarki dan menemukan ma akan perkara khussa yang dikhususkan ditentukan bihi dengannya ma min ajabi dari keanehan-keanehan di annahu karena sesungguhnya itu ilmu ya, ilmu badi ilmu bayan ilmu ma'ani karuhi lil i'rab itu sepeluh bagi i'rab Allah bermula ya ilmu li ilmin nahwi bagi ilmu nahu kalubab itu seperti intinya. Nah, lapat hadza ya ini sini lapat hadza hadza wa inna durarul bayani. Nah, hadza wa in hadza itu jadi mubtada yang khobarnya disimpan atau jadi khobar dari mubtada yang disimpan takdirnya al amru hadza bermula perkara ini atau hadzal kalam bermula ini pembahasan lil ibtida itu untuk memulai. Nah, pada beberapa bait ini, ya beberapa bait yang ini nih, musonib ingin menjelaskan akan keagungan ilmu bayan dan ilmu badi dan ilmu ma'ani, yaitu sesungguhnya bermula masalah-masalah ilmu yang diserupakan seperti intan berlian dan sesungguhnya masalah-masalah ilmu badi, ilmu ma'ani yang diserupakan akan coklat putih yang ada di dahi kuda itu menunjukkan tahdi itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada apa? Kepada antiknya kuda sehingga jarang adanya dan mahal harganya. Jadi ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani, ya, ilmu bayan yang diserupakan seperti intan, terus ilmu badi dan ma'ani yang diserupakan seperti coklat putih yang ada di dahi kuda itu menunjukkan apa? Antiknya ilmu tersebut dan jarang adanya dan juga mahal harganya. Itu bisa menunjukkan kepada makna yang ada dalam bahasa Arab yang diserupakan seperti keluar air yang mulia. Karena kenapa? Karena gede manfaatnya. Jadi ilmu badi, ilmu bayan, ilmu ma'ani itu menunjukkan bahwasannya bisa menunjukkan makna-makna yang ada dalam bahasa Arab yang diserupakan seperti tempat
keluar sumbernya air. Karena gede manfaatnya. Bila mana kita mempelajari ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani, itu seperti halnya kita memiliki intan dan memiliki kuda yang di dahinya itu ada coklat putih, menunjukkan bahwasannya jarang adanya dan mahal harganya. Sehingga dengan adanya ngerti ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani, bakal menemukan akan rahasia-rahasia dan keanehan yang ada di Al-Quran dan hadis. Seperti bait yang di awal tuh, fa'absarul mu'jizat Al-Quran wadihatan bisati'il burhan. Bila mana para ulama telah paham dengan ilmu badi, ilmu bayan, ilmu ma'ani, itu bisa melihat mukjizat-mukjizat Al-Quran, keindahan-keindahan Al-Quran, dan keagungan-keagungan Al-Quran yang terbukalah oleh ilmu bayan dan ilmu badi, ilmu ma'ani. Nah, rahasia-rahasia Al-Quran dan hadis itu terbukalah oleh ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani. Nah, dan para ulama bisa mengeluarkan akan ilmu-ilmu yang aneh dan yang macam-macam yang keluar dari isi Al-Quran yang ditemukan oleh ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Nah, ilmu-ilmu yang aneh yang nggak ada di zaman Rasul. Apa? Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu apa lagi? Ilmu fikih, ya kan? Ilmu ulumul Quran, ilmu hadis, ilmu riwayat, itu bisa ditemukannya oleh ilmu-ilmu bayan, badi, dan ma'ani. Min ilmi asrar lisanil Arabi, dari ilmu-ilmu rahasia bahasa Arab, wadarki, dan menemukannya perkara khusus yang dikhususkan bidangannya itu min ajabi, daripada keanehan. Jadi dengan ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani itu kita bisa menemukan rahasia-rahasia bahasa Arab dan bisa menemukan keanehan-keanehan yang ada di Al-Quran. Seperti itu. Wa fa'absarul mu'jizat Al-Quran wadihatan bisati'il burhan. Maka para ulama melihat akan mujizat Al-Quran di wadihatan secara jelas, bisati'il burhan, dengan dalil-dalil yang jelas. Li'annahu, karena sesungguhnya itu ilmu badi, ilmu bayan, ilmu ma'ani, karuhi, itu seperti ruh lil i'rab, bagi i'rab, bahwa bermula ya ilmu ya ilmi nahwi, bagi ilmu nahu, kalubab, itu seperti intinya. Maksudnya itu dengan memahami ketiga ilmu tersebut, badi, bayan, ma'ani, dapat menemukan rahasia bahasa Arab dan keanehannya. Karena ketiga ilmu tersebut terhadap lafaz yang menggunakan i'rab itu bagikan ruh, artinya dapat menjelaskan lafaz yang samar serta sulit artinya, yang di luar arti asalnya, yang di luar arti asal lafaz tersebut, dan merupakan ruh bagi ilmu nahu, sebab ilmu nahu mah itu mengatur i'raban kalimatnya, sedangkan ilmu ma'ani, bayan, badi itu menyoroti makna yang terkandung dalam kalimat. Jadi pengertian li'annahu karuhil i'rab wa huwa li'ilmi nahwi kalbab, itu seperti itu. Nah, jadi ilmu badi, ilmu bayan, ilmu ma'ani itu seperti ruh ilmu nahu, sebab ilmu nahu mengatur i'raban kalimatnya. Tapi kalau ilmu badi, ilmu bayan, ilmu ma'ani itu mengatur, menyoroti makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Seperti itu. Laqad, dan sungguh, da'a telah meminta ba'dun, oleh sebagian para pelajar, sebagian santri, minat tulab, dari santri pelajar, di rojazin, bagi bah rojaz, yahdi, yang menunjukkan ia ila shawab, kepada kebenaran. Faji'tuhu, maka mendatangkan aku akan itu ba'dun birojazin, dengan bah rojaz, mufidin, yang memberikan faedah, muhazzabin, yang dibersihkan, munaqqahin, dan yang diperbaiki, sadidin, yang benar sunannya. Nah, jadi para santri, para pelajar itu pada masa itu meminta kepada Imam Al-Akhdari
Ya. Untuk apa? Agar apa? Agar supaya menyusun kitab menggunakan bahar rojaz yang memberikan manfaat dan faedah yang dibersihkan dari hal-hal yang tidak berfaedah lagi yang benar. Multaqiton bari menukil min durori talkhisi dari kitab talkhis karangan Syekh Khotib Al-Qizwini. Jawahiron badi'ata akan masalah-masalah yang diserupakan seperti permata yang indah, at-talkhisi yang membersihkannya. Salaktu aku apa ini? Berjalan akan perkara abda yang aku jelaskan minat tartibi dari tartib. Wama alau tu dan tidak apa ini? Lelah atau tidak bermain-main aku al-juhda akan bersungguh-sungguh fitahdzibi dalam membersihkannya. Seperti itu. Jadi dalam bait-bait ini waqad da'a. Pada bait waqad da'a. Pada 4 bait ini waqad da'a fajituhu multaqitan salaktu ya. Di sini musannif badi mengemukakan akan 2 pemaksudan, yaitu 1, musannif ingin menerangkan akan asal mengarang akan ini kitab, yaitu kitab yang dinazumkan dengan bahar rojaz yang dikarangnya atas permohonan sebagian santri. Jadi alasan musannif menyusun kitab Johar Maknun ini karena dipinta oleh santri. Rata-rata para ulama begitu ya, para musannif ulama itu mengarang kitab itu karena permohonan para muridnya. Ya. Terus juga beliau melaksanakan akan mengarang kitab yang dinazumkan dengan bahar rojaz yang patokannya itu lapat mustaf'ilun. Jadi bahar rojaz itu patokan itu wajan mustaf'ilun 6 kali. Sator awal itu 3, sator yang kedua itu 3. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Begini lagunya. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'i rasyadi. Amada arbaban nuha warassama syamsal bayani fi suduril ulama fabsarul mu'jizatal qur'ani wadihatan bi sati'il burhani. Sama kitab Alfiyah juga pakai bahar rojaz. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadullahi Rabbi khairu maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya. Seperti itu menggunakan dengan bahar rojaz. Yang mana kitab Jauhar Maknun ini ya yang agung faedahnya dan yang dibersihkan dari ibarat-ibarat yang keliru yang disusun dengan bahasa yang bagus dan yang benar gitu. Muhazzabin munaqqahin sadidi. Yang mana kitab Jauhar Maknun itu disusun dengan bahasa yang bagus dan yang benar. Dan juga beliau menukil ya multaqitan min durari talkhisi, menukil daripada kitab at-talkhis karangan Syekh Khotib Al-Qizwini ya, yang yaitu berupa mutiara yang baik dan bersih dari masalah-masalah yang kurang penting ya. Seperti itu.
Dan beliau juga musonib menjalankan akan sebagaimana tertiban yang telah dijelaskan oleh beliau. Dan beliau tidak lelah-lelahnya mengarahkan sekemampuannya dalam membersihkan ini kitab, sehingga siapa orang yang mengaji akan ini kitab bakal bertemu akan keindahan dan keanehan dari ilmu-ilmu tersebut. Salaktu ma'abda minat tartib wa ma'alau tujuh David tahzib. Seperti itu. Ya. Jadi musonib itu menjalankan sebagaimana tertiban yang telah dijelaskan oleh beliau. Ya. Yaitu beliau ini dipinta mengarang kitab Johar Maknun dengan bahar rojas yang memberikan faidah dan manfaat, yang dibersihkan dari makna-makna yang keliru, yang mana kitab ini disusun dengan bahasa yang bagus dan yang benar. Dan musonib enggak lelah-lelahnya membersihkan kitab ini ya, daripada makna-makna yang keliru. Musonib mengerahkan segala kemampuannya untuk membersihkan kitab ini, sehingga siapa orang yang mengaji kitab ini bakal menemui akan keindahan dan keanehan dari ilmu-ilmu tersebut. Sama itu menamai aku akan itu kitab bi Jauharil Maknun dengan Jauhar Maknun fi sodafi salah satu funun, yang mana Jauhar Maknun itu mencakup terhadap 3 ilmu. Wallaha, dan akan Allah arju berharap aku an bosan yakuna ada ini kitab nafi'an itu bermanfaat likuliman bagi setiap orang yaqra'u yang membaca siman hu akan itu kitab warafi'an dan yang pada naik derajatnya. Nah, di sini musonib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca kitab ini dan dinaiki derajatnya. Nah, diijabahlah oleh musonib. Ya. Kitab ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, bagi siapapun yang ingin mengkaji ilmu balaghah itu diijabah oleh Allah. Bahkan orang-orang yang sudah paham mahir Johar Maknun itu derajatnya pada tinggi di sisi Allah, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanallahu taala. Diijabahlah doa musonib. Maka para ulama yang derajatnya naik ya, setelah mempelajari kitab Johar Maknun itu dengan wasilah doanya musonib, ijabahlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dan bahwasannya yakuna ada ini kitab Fatihan itu pembuka jilbabi bagi pintu pengertian li jumlatil ikhwani bagi sejumlah semua saudara wal ashabi dan sahabat-sahabat. Nah, perlu diketahui bahwa tujuan pokok dari ketiga ilmu tersebut ialah apa nih? Fi sodafi salah satil funun, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Apa itu ilmu ma'ani itu? Apa yang disebut ilmu ma'ani? Ya, untuk menjaga dari kesalahan dalam pengertian maksud pembicaraan atau penulisan. Kalau ilmu bayan yaitu untuk menjaga dari pengertian yang tidak karuan. Ilmu badi untuk mengatur susunan kalimat yang baik atau indah. Nah, hukum mempelajari ketiga ilmu tersebut adalah fardu kifayah. Alhamdulillah, kita cukupkan pembelajaran kita sampai sini. Kurang lebih mohon maaf. Nanti kita akan lanjut ke muqaddimah fasohatul mufrad ayyakhlusa min tanafurin gharabatin khulfin zukin wa fi kalami min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'qidin salim. Itu. Nah, jadi Johar Maknun itu dikarang dengan bahar rojas ya. Dari wajan mustafilun. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'i rasyadi amada arbaban nuha warassama syamsal bayani fi suduril ulama fa absarul mu'jizatal qur'ani wadihatan bi sati'il burhani وشاهدوا ما طلع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكر على حياده والله أعلم بالصواب. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.
Bila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dikoreksi di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.